Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nafas Pembaharuan. Para sahabat sekalian, kali ini kita akan menyimak sebuah video menarik. Perdebatan panas antara seorang terlapor dugaan fitnah ijazah Bapak Jokowi, Rismon Hasiholan Sianipar, yang diskakmat dan dipermalukan sampai gelagapan dan kelimpungan di dalam sebuah talk show. Ya, di sini kita lihat Rismon Sianipar itu salah seorang yang ngakunya katanya ahli digital forensik. Kembali dia masih ngotot mempertahankan argumennya ketika masalah ijazah itu sudah mulai terpojok, karena selama ini yang diteliti adalah ternyata ijazah dari unggahan kader PSI Dian Sandi di Facebook itu banyak kritikan dari para pakar lain bahwa sumber yang digunakan itu validitasnya sangat rendah. Nah, setelah terpojok inilah Rismon kemudian menggeser sebagai senjata karena terpojok ini dengan lebih memfokuskan pada soal skripsi. Nah, inilah menurut Rismon Sianipar bahwa skripsinya ini yang dipersoalkan. Karena ada banyak kejanggalan, di mana dalam sebuah kesempatan Rismon ini juga sempat dipermalukan oleh Dian Sandi, yang nanti akan kita putar segmennya ya bersama Dian Sandi, bahwa Rismon ini menuduh UGM telah berkonspirasi, atau dengan kata lain ngakal-ngakali bagaimana 40 skripsi lulusan UGM yang berbarengan dengan Bapak Jokowi itu katanya dalam rangka untuk menyelamatkan Bapak Jokowi. Dan nanti juga ada pendapat dari pakar telematika yang cukup senior dan disegani, yakni Abimanyu Wahyu Widayat, yang mengkritisi bagaimana kelakuan dua orang yang katanya berdalih penelitian ilmiah, yakni Roy Suryo dan Rismon Sianipar ini, bahwa mereka itu tidak memiliki legalitas untuk melakukan penelitian karena bukan dari instansi yang berwenang. Kemudian dengan segampang itu saja mempublikasikan di khalayak umum. Apalagi ini dengan memvonis sebagai sesuatu yang palsu, bahwa ijazah Bapak Jokowi yang dia teliti antara Rismon dengan Roy Suryo itu ya. Sehingga itu menurut Abimanyu Wahyu Hidayat itu sudah melanggar hukum. Nah, para sahabat sekalian, kita simak rangkuman videonya yang sudah saya siapkan berikut ini. Hipotesisnya adalah jika lembar pengesahan skripsi itu palsu, ya tidak ada kesesuaian dengan teknologi pada waktu tersebut, maka bisa dipastikan ijazah itu pasti palsu. Jadi itu hipotesisnya. Jika lembar pengesahan tersebut dicetak dengan teknologi yang tidak ada pada tahun 1985, maka ya tidak mungkin ijazah terbit dengan lembar pengesahan skripsi yang palsu. Ijazah saya tunjukkan kembali ya. Itu saya itu persis sama dengan Pak Jokowi. Jadi kalau diminta membuktikan ijazah ini asli atau tidak, terus terang aja saya nggak bisa. Tetapi saya hanya memberikan historisnya, ya, kami menerima ijazah ini ya pada saat kami wisuda. Dan kebetulan wisuda itu kami berbarengan dengan
Pak Jokowi, sehingga kalau Pak Jokowi misalnya dinyatakan palsu, ya mungkin punya saya juga menjadi palsu juga, gitu. Tetapi kalau yang dipermasalahkan misalnya font, ya fontnya gitu tuh, tanyakan ke UGM, karena kami juga ini gimana. Ya, itu tadi para sahabat, satu argumen yang sangat kuat dan seharusnya tidak bisa dibantah oleh Rismond ini, yang mempersoalkan katanya kalau skripsinya itu palsu, sudah pasti ijazahnya palsu. Nah, inilah yang tadi saya bilang, ketika mereka membahas soal ijazah itu sudah terpojok ya, karena merasa itu adalah sesuatu yang banyak kelemahan, lalu mereka menggeser topik, menggeser isu. Yang mereka fokuskan sekarang adalah skripsi dari Bapak Jokowi. Namun di sini bisa dipatahkan oleh Andi Pramaria, teman kuliah Bapak Jokowi, yang mengatakan dengan jelas-jelas bahwa jika ijazah Bapak Jokowi yang selama ini dituduhkan oleh Rismond dan gerombolannya sebagai palsu, maka otomatis milik dari Pak Andi Pramaria ini berikut ada sekitar 40, kalau nggak salah 40 orang, itu berarti palsu juga. Dan kalau yang dipermasalahkan oleh Rismond ini masalah font, ya masalah font Times New Roman katanya ya, itu seharusnya dia tanyakan saja kepada UGM. Ya karena Pak Andi Pramaria ini termasuk Bapak Jokowi dan berapa puluh rekan lainnya, teman lainnya, itu hanya menerima ijazah, bukan mencetak sendiri. Karena yang berwenang mencetak ijazah, mengeluarkan ijazah itu adalah pihak dari UGM. Jadi kalau mau mempermasalahkan ya permasalahkan saja, tanyakan saja kepada UGM. Dan mengenai fonts Times New Roman ini sebenarnya pernah dibantah oleh Bapak pakar telematika yang asli ya, bukan yang abal-abal seperti pakar telepancika, yakni Bapak Abimanyu Wahyu Hidayat. Dan kita bisa simak sedikit cuplikannya. New Romance itu udah lama banget ada, bahkan dari 1932-an kalau nggak salah, itu sudah ada, ya kan? Nah, tinggal sekarang apakah cetak-cetakan yang ada sekarang itu sesuai dengan Times New Romance yang seperti sekarang beredar apa enggak, itu harus diperiksa ujung ke ujung, sedapat mungkin semua teks yang ada diperiksa, kalau bisa dicari dari mulai 26 huruf ya, dari A sampai Z-nya, kemudian segala special karakternya. Nah, itulah bantahan dari Bapak Abimanyu Wahyu Hidayat yang menyatakan bahwa Times New Roman itu sebenarnya sudah ada sejak 1985. Nah, tinggal apakah ini memang sudah diaplikasikan berkenaan dengan font yang ada pada skripsi atau ijazah Bapak Jokowi ya. Nanti tinggal diteliti lebih lanjut. Nah, tinggal diteliti lebih lanjut, dan sekarang memang itu sedang dalam proses penelitian oleh tim Lab 4, Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, yang sekarang kita sedang menunggu hasilnya. Dan apabila nanti terbukti bahwa memang itu ijazah Bapak Jokowi asli, Rismond ini dengan gerombolnya jangan sekali-sekali teriak itu Polri tidak netral, menuduh Polri telah memihak, atau menuduh melindungi Jokowi. Karena kalau sudah tidak percaya dengan institusi penegak hukum, mau kemana lagi? Kita akan mencari kepastian daripada hukum di sini. Suka tidak suka, terbukti atau tidak,
semua pihak termasuk Rismond, Roy Suryo dan kelompoknya jangan pernah lagi menuduh itu adalah Polri tidak netral atau ada diskriminasi. Dan ada satu statement menarik dari Bapak Abimanyu Wahyu Widayat soal Rismond ini ya, yang hanya keluar-keluar di media. Tetapi sebenarnya mental mereka itu seperti mental para curut yang tidak punya nyali. Mencoba meminta perlindungan dari masyarakat kalau udah masalah, udah rame, kemudian paling tidak nih ada yang melindungi Anda. Enggak, nanti saat masuk ke ruang sidang juga Anda sendirian. Duduk di kursi sebagai terdakwa atau sebagai saksi juga kita sendirian. Masyarakat bikin rame-rame semuanya di luar doang, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu ya, tadi pesan buat Roy Suryo, Rismond ya dalam hal ini, bahwa nanti kalau sudah masuk ke ruang sidang itu ya akan tetap sendirian. Kan selama ini kita tahu mereka itu berusaha mencari dukungan dari publik agar mendukung kelompoknya untuk menyerang Bapak Jokowi dengan isu ijazah palsu ini. Termasuk bahkan orang yang katanya dokter ya, Dokter Tifa saja sampai mempolitisir musibah meninggalnya kakaknya itu hanya untuk mencari dukungan. Tetapi ingat, kalau sudah masuk ke ruang sidang, para pendukung yang katanya jutaan atau berapalah, itu tidak akan bisa masuk ke ruang sidang dan tetap menjadi di ruang sidang itu tetap harus dihadapi dengan sendirian. Dan para sahabat, ada satu momen menarik adalah sanggahan dari Dian Sandi yang menskakmat dua orang ini, Rismond dan Roy Suryo, mengenai adanya tuduhan konspirasi UGM yang bekerja sama untuk melindungi ijazah Bapak Jokowi, katanya biar jangan sampai terbongkar. Kita simak cuplikannya. Kenapa lembar pengesahan skripsinya kosong begini? Kosong tanpa tanda tangan siapapun. Kalau ingin memanipulasi 1000 pun bisa, Pak. Ini tuduhan yang tidak main-main dari seorang Roy Suryo, Rismond Sianipar, bahwa katanya kalau UGM itu mau memanipulasi skripsi hanya demi untuk melindungi skripsinya atau polemik ijazahnya Pak Jokowi, 1000 pun bisa. Dan ternyata orang ini lupa bahwa dia juga alumnus UGM. Itu sama saja dia dengan menjelek-jelekan ibu kandungnya sendiri yang melahirkannya. Dan itu rasanya tidak elok, tidak pantas, tidak layak diucapkan oleh seorang alma mater yang di satu sisi dia membangga-banggakan sebagai lulusan UGM, namun di sisi lain malah mencela, menghina, merendahkan, bahkan menyudutkan UGM hanya karena berseberangan kepentingan dengan kelompok mereka ya. Tangan siapapun. Kalau ingin memanipulasi 1000 pun bisa, Pak. Disobek semua lembar pengesahan itu. Nah, gitu inilah yang paling bahaya dari apa yang kita diskusikan hari ini. Karena pada prinsipnya dia tidak lagi ke personalnya Jokowi, tapi ke 40, 60 sampai 80. Enggak, ini ngejar sebagai pembanding. Enggak, Pak. Gini. Pak, kalau ini Jokowi dimanipulasi, maka mereka pun korban loh. Nah, itu maksud saya. Kalau Pak Jokowi, ini kalau Pak Jokowi tidak ada tanda tangan lembar pengesahan, lalu ada beberapa skripsi juga ada hal yang sama seperti itu, berarti Pak Jokowi palsu, mereka juga palsu. Nah, itu tadi para sahabat, sebagaimana yang tadi diuraikan, dikatakan oleh Bapak Andi Pramaria, seandainya ijazahnya Bapak Jokowi itu palsu,
otomatis ijazahnya juga palsu. Ya termasuk orang-orang lain ini misalnya ada 40 orang, itu palsu semua. Jadi masalahnya akan semakin ngelantur dan melebar kemana-mana, nggak jelas juntrungannya ya ini kalau kita masih mengikuti alur yang dibangun oleh Richmond dan kawan-kawan ini. Ini adalah alur pemikiran yang benar-benar sesat dan menyesatkan publik dan sama sekali tidak mengedukasi masyarakat. Padahal mereka adalah ngakunya orang-orang intelek yang memiliki gelar akademik seabrek sampai kuliah pasca sarjana di Jepang yang belakangan dibongkar dan akhirnya diragukan apakah Richmond ini benar-benar lulusan dari Yamaguchi University, karena kabar sekarang semakin santer beredar bahwa ijazah S2 dan S3-nya yang diperoleh dari Jepang itu ternyata bodong alias abal-abal. Oke, jadi sama ya Pak, dari cap, font, stempelnya semua tanda tangan sama ya? Ya, sama. Tapi kalau ditanya misalnya dari mana itu fontnya itu kami nggak tahu. Karena kami terima ini ya dari UGM ya begini ini. Oke. Yang kita lihat adalah bahwa di lembar pengesahan skripsi Pak Joko Widodo itu yang saya juga foto dan datangi dan dapati, ya saya raba, saya sentuh dan saya foto di Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, ya itu yang kita ketemukan adalah kejanggalan bahwa lembar pengesahan skripsi Pak Joko Widodo itu menggunakan teknologi software maupun hardware yang jauh melampaui tahun 1985. Karena di situ rata tengahnya itu sangat sempurna dan font Times New Roman. Nah itu yang tadi sudah disanggah oleh Abimanyu Wahyu Widayat bahwa mengenai fonts ini sebenarnya sudah ada sejak 1985, dan apabila masih dipertanyakan maka selanjutnya itu bagian dari Lab 4 Bareskrim Polri yang nanti akan menganalisis forensik bagaimana kepastian, kejelasan dari ijazah Bapak Jokowi ini ya, para sahabat. Ijazah yang disebarkan oleh Pak Dian Sandi, ya, sebaran red-nya, khususnya kanal red, itu lintasan, ini lagi-lagi kan yang dia ungkapkan adalah ijazah yang disebarkan oleh Dian Sandi, kader PSI tadi ya. Dan ketika Dian Sandi itu dicecar oleh Roy Suryo, apakah dia mendapatkan langsung dari Bapak Jokowi atau bukan? Dian Sandi benar-benar bikin shock mereka berdua ya. Bahwa Dian Sandi tidak mendapatkan langsung dari Bapak Jokowi. Nah, itulah yang membuat Roy dan Richmond ini makin kebingungan, karena kalau demikian ceritanya artinya validitas dari foto ya, foto khususnya bukan barang aslinya, itu sangat diragukan. Karena kalau forensik digital keahliannya Mr. Richmond ini tidak bisa berdasarkan dari foto, dari screenshot di internet, dari lindasan karbon, dari kecuali dari langsung barang yang bisa disentuh, diraba, dipegang dengan indera, artinya barang nyata ya, seperti kertas langsung misalnya, bukan dari foto, screenshot dan lain sebagainya. Dan karena itu lemah, maka isu langsung digeser ke skripsi yang difokuskan oleh Richmond dan Roy Suryo yang
menurut kedua orang ini, kalau skripsinya itu palsu, otomatis ijazahnya palsu. Bahkan Roy Suryo sering bilang, mengibaratkan, kalau telurnya busuk, tidak mungkin akan melahirkan ayam. Ini kalau saya bilang, justru yang busuk itu adalah hati dan otak kalian para pembenci Jokowi. Itu adalah kebusukan yang benar-benar busuk. Karena sudah jelas terverifikasi dan terkonfirmasi ijazah Bapak Jokowi nyata-nyata ya dari keikutsertaan pemilu pilkada dari wali kota Solo, gubernur Jakarta sampai presiden itu lebih dari 20 tahun. Itu sebenarnya sudah menjadi argumen yang kuat, sudah menjadi referensi yang kuat bahwa kita tidak perlu mempertanyakan lagi soal keaslian. Apalagi teman-teman seangkatan beliau termasuk Bapak Andi Pramarya ini, dan juga dari pihak UGM sudah mengkonfirmasi semuanya. Itu masih saja dipersoalkan. Bukankah ini merupakan suatu bentuk dari telur yang busuk, kata Roy Suryo? Sebenarnya yang busuk itu adalah telurnya dia sendiri yang ada bersarang di hati dan otaknya. Bagaimana kalau hati sudah busuk akan melahirkan ucapan, tindakan, perbuatan yang baik. Maka yang keluar pun sudah pasti busuk, sehingga isinya akan selalu tentang provokasi, fitnah, hujatan, cacian, hinaan, menghina Presiden ke-7 Republik Indonesia sampai sehina-hinanya, merendahkan sampai serendah-rendahnya. Itu adalah salah satu cermin dari kebusukan hati mereka. Dari Rismon, Roy Suryo, dan spesies kelompoknya. Jadi bagaimana kita bisa mengharapkan dari hati yang busuk akan keluar sesuatu yang wangi, harum, dan elegan? Meskipun mereka berbaju akademik, bergelar intelektual, sebagai orang-orang yang bahkan Roy Suryo adalah pernah menjabat sebagai Menpora, lulusan bukan universitas sembarangan ya. Tifa, Rismon, Roy Suryo, ada juga Abraham Samad yang pernah menjadi ketua KPK, Egy Sujana yang gelarnya adalah Profesor Doktor SH. Itu mereka bukan orang-orang bodoh, bukan orang-orang awam. Mereka adalah orang-orang intelek, kaum akademik, yang seharusnya bisa memunculkan sesuatu yang bisa menjadi teladan bagi publik, memberi contoh. Namun yang kita lihat faktanya yang keluar dari mereka adalah sesuatu yang membuat gaduh hampir seluruh apa yang dikoar-koakan isinya hanyalah hate speech, ujaran kebencian, fitnah, kebohongan, hoax, dan ya pokoknya orang-orang seperti ini saya rasa dan saya sangat mendukung sekali setelah Bapak Jokowi memperkarakan mereka ke jalur hukum, dengan harapan mereka akan segera mendapat pendidikan yang lebih layak di dalam lembaga pemasyarakatan alias lapas. Atau kalau bisa seperti yang Rismon ini pernah bilang,
bahwa Bapak Jokowi harus diadili dan dipenjara dan diasingkan di Nusa Kambangan. Saya lebih setuju kalau gerombolan orang ini yang justru diasingkan di Nusa Kambangan. Itu menurut saya buat mereka itu lebih layak daripada hanya membuat kegaduhan yang jauh dari nilai-nilai demokrasi. Hanya mereka dibungkus dengan kata-kata demokrasi, tetapi kegaduhan yang bukan kegaduhan yang biasa, tapi cenderung mengarah kepada perpecahan antar anak bangsa, menjatuhkan orang, menyerang orang, mendiskreditkan, pembunuhan karakter, terutama khususnya kepada Bapak Jokowi dan keluarganya. Kita simak sedikit kalau barangkali ada yang masih menarik. Lintasan stempelnya itu tidak ada, gitu loh. Jadi bagaimana mungkin jika itu benar ijazahnya Pak Joko Widodo, ya lintasan stempelnya itu tidak. Ketika kita periksa menggunakan analisa RGB, itu tidak ada apanya warna merahnya, Pak. Kami ini mempunyai teman-teman yang dulu seangkatan itu memang bisa menjadikan saksi bahwa memang beliau kuliah bersama-sama, kemudian beberapa orang, kalau nggak salah 11 orang itu lulus bareng dan diwisuda bareng di tanggal 19 November tahun 1985. Nah, inilah nanti kesiapan dari Pak Andi Pramaria yang siap untuk menjadi saksi kalau dibutuhkan dalam proses hukum untuk menjerat orang-orang seperti Roy Suryo dan Rismon ini. Nah, ada satu statement menarik dari Dian Sandi dalam podcast bersama dengan Roy Suryo dan Rismon Sianipar. Kalau saya sebagai seorang kriminal, ini logika kriminal aja nih. Kenapa saya harus merobek 40 skripsi untuk menguatkan satu skripsi? Nah, itu tadi adalah sebenarnya logika sederhana. Jika memang itu adalah kriminal, kejahatan yang dilakukan oleh Bapak Jokowi, apalagi dengan melibatkan UGM, alangkah bodohnya kalau hanya untuk menyelamatkan satu skripsi harus merobek 40 skripsi. Dan bahkan menurut Rismon itu katanya 100 skripsi pun bisa. Yaitu namanya teori konspirasi yang sangat ngawur dituduhkan oleh Rismon ini ya, para sahabat. Skripsi mempunyai itu style itu hanya namanya Samimuddin Badarito. Nah, itu yang punya tuh style. Hanya satu orang waktu itu. Ya, dia yang punya foto-foto itu karena dia memang yang. Ini Bapak Andi menceritakan soal dokumen foto yang katanya yang memiliki hanya satu orang ya. Jadi tentunya tidak banyak foto-foto dari wisuda Bapak Jokowi dan teman-temannya. Ya, maklum saja waktu itu, zaman itu ya masih jarang sekali. Begini, waktu beliau Dian Sandi ini kan kebetulan itu pernah menjadi staf khusus gubernur. Nah, ini konfirmasi dari Pak Andi Pramaria yang menceritakan bahwa beliau memang sudah mengenal Dian Sandi Utama yang tadi kita lihat berdebat dengan Roy Suryo dan Rismon Sianipar. Kemudian ada pernyataan menarik dari pakar telematika yang asli, Abimanyu Wahyu Hidayat, yang boleh untuk kita simak untuk penegas bahwa Roy Suryo dan Rismon itu narasinya bukan hanya sesat dan busuk, tetapi sekaligus rapuh dan mudah dipatahkan.
Kalau kita yang benar sebagai seorang digital forensik, kita nggak ada atas inisiatif sendiri aja kemudian langsung masuk belasak-busuk ke sana ini cari tahu ini itu. Bahkan demikian pula pihak kepolisian yang bahkan sudah mempunyai hak, dia memang polisi yang memang tugasnya sebagai digital forensik. Jadi kemudian kalau dia melakukan pengecekan bisa, tetapi dia pun tidak punya hak untuk segera memeriksa kecuali atas permintaan atasan, atas ada penugasan khusus, misalnya mengungkapkan sesuatu bagian dari tugas dia. Anda lakukan foto-foto. Nah, kalau dilakukannya diam-diam berarti apa yang lakukan itu salah. Karena pada saat perekaman tersebut bukan atas dasar hukum, tetapi sebagai sipil biasa aja. Umpamanya kalau kita publikasikan ke masyarakat, itu menurut saya juga salah. Kenapa? Seharusnya sebagai warga negara masyarakat, ya, sebagai warga masyarakat lah, yang kita lakukan adalah melaporkan kepada yang berwajib. Jangan sampai kita segera jadi melakukan pengulasan macam-macam hanya sekedar mau menjadi whistleblower mungkin, pengungkapan apapun, yang tetapi di luar secara hukum. Itu tadi para sahabat beberapa momen menarik dari Rismond Sianipar yang berdebat dengan Andi Paramaria. Juga ada Dian Sandi Utama dan statement dari pakar telematika Abimanyu Wahyu Widayat. Mudah-mudahan informasi ini ada manfaatnya untuk para sahabat sekalian. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras Indonesia.